Kemudian insyaallah malam ini kita lanjutkan masih pembahasan tentang asraris salah, artinya rahasia salat. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan tentang fadilah al-maktubah. Al-maktubah artinya salat 5 waktu. Qala al-Imam rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fadilatul maktubah, fadilah ataupun kelebihan salat 5 waktu. Ini yang tiap hari kita lakukan. Usahakan berjamaah. Usahakan berjamaah. Karena salat tanpa berjamaah tidak dianggap salat. Harus kalau pengen dapat pahala yang sempurna, usahakan berjamaah. Kalau enggak sempat di masjid, di rumah sama panggil anak, panggil istri untuk salat berjamaah bersama. Kalau sempat ke masjid, kalau enggak sempat ke masjid, jangan telat kebangun. Usahakan berjamaah walaupun cuma berdua. Kata ulama, minimal jamaah imam wa ma'mum, imam dan ma'mum berdua. Kalau enggak sempat ke masjid, ya khair di rumah sama istri, sama anak. Terserah mau sama siapa saja. Malahan kalau di Yaman itu saya punya kawan, giliran dia telat kebangun, biasanya telat kebangun sekali, itu dia keliling satu gang. Siapa yang belum salat, dia masuk semua kamar. Ada yang belum salat? Belum. Datang di kamar lain, ada yang belum salat? Belum. Sampai ke tempat satu gang dia keliling, cuman untuk mencari kawan buat salat jamaah. Yang pertama, Imam Al-Ghazali menyebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 103, qala Allah taala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat ini ada ia terhadap orang mukmin itu kewajiban yang memiliki waktu. Artinya salat semuanya ada waktunya. Ada ibadat yang sudah ditentukan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salat, puasa Ramadan, itu ibadat-ibadat yang waktu untuk dilakukannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman bagaimana hukum salat di awal waktu, Ustaz? Wajib atau tidak? Nah, ini bermasalah. Salat di awal waktu hukumnya sunnah. Afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. Amalan yang paling afdal adalah salat di awal waktu. Boleh takhir salat di awal waktu, misalkan kita zuhur udah azan, wajib salat langsung ketika azan? Tidak. Jadi kalau misalkan pengen lakukan langsung, itu paling bagus. Amalan yang paling afdal adalah salat di awal waktu. Boleh takhir salat tapi dengan syarat. Ketika dengar azan harus ada keinginan ingin melakukan salat. Jangan enggak mau tahu dah, mau azan enggak mau tahu. Nah, ini bermasalah. Jadi kata ulama, ketika di awal waktu boleh, kalau mau salat langsung itu khair, itu lebih paling bagus. Tapi kalau pengen ditakhir sedikit, pengen ditunda sedikit, itu dibolehkan dengan syarat harus ada keinginan dalam hati mau salat. Tapi kalau orang masa bodoh, nah ini bermasalah. Mau azan, enggak mau tahu dia. Jadi syaratnya kalau pengen nunda salat sementara, misalkan kita lagi ada tugas belum selesai ataupun ada pekerjaan yang belum selesai, syaratnya ketika mendengar azan di awal waktu langsung berkeinginan mau ataupun bercita-cita ingin melakukan salat. Nah, nanti 5 menit lagi selesai tugas ini saya lakukan salat. Nah, boleh ditakhir salat. Karena kata ulama, salat ini termasuk ibadat muwassa'ah, ibadat yang diberikan keluasan oleh Allah. Artinya antara waktu yang dipakai buat salat dengan waktu yang diberikan oleh Allah lebih luas waktu yang diberikan oleh Allah. Contoh misalkan salat zuhur 4 rakaat seharusnya membutuhkan waktu maksimal 10 menit. Nah, itu pun kalau orang benar-benar khusyuk 10 menit. Sedangkan diberikan waktu oleh Allah dari jam 12 sampai jam 3 jam. Artinya waktu lebih luas dibanding durasi yang dipakai buat melakukan ibadah itu sendiri.
Itu boleh bagi kita ingin melakukan di awal waktu, silahkan. Di tengah-tengah, di tengah pertengahan waktu, silahkan. Di akhir waktu, silahkan. Boleh, tapi yang paling afdal di awal waktu. Kalau pengen nunda sedikit, silahkan, dibolehkan dengan syarat harus ketika di awal waktu harus berkeinginan, ataupun dalam bahasa Arab namanya azam. Harus ada keinginan untuk ingin ingin melakukan sholat, ingin melakukan sholat sebentar lagi. Ini pengen selesai, ini saya lakukan sholat. Tidak diperbolehkan masa bodoh, enggak boleh masa bodoh. Tahu dah mau azan enggak, ini enggak boleh. Jadi itu ketentuan tentang sholat. Yang tidak diperbolehkan, haram menunda sholat sampai keluar waktu. Misalkan zuhur habis waktu jam 3 pas jam 15.00. Kita udah jam 15 tinggal semenit, kurang semenit belum salat. Itu haram. Ini termasuk dalam ayat Allah, fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang salat. Orang salat celaka. Artinya orang salat alladzina hum an salatihim sahun. Itu yang celaka. Jadi orang salat masih celaka jika dia lalai dari salatnya. Arti lalai di sini dia tidak melakukan salat sampai habis waktu. Itu yang bermasalah. Itu haram. Kemudian kalau tidur, tidur. Saya pengen tidur. Tidur, ketentuan tidur kalau sebelum waktu. Misalkan azan zuhur jam 12. Kita tidur jam 11, silahkan tidur karena belum masuk waktu. Tapi kalau sudah azan zuhur, kita ngantuk ini mau tidur, gimana caranya? Itu ketentuan tidur kalau yakin ataupun kalau ada prasangka kita ntar bakal kebangun sebelum masuk waktu asar, boleh tidur. Misalkan kita bikin alarm ataupun kita suruh bangunin sama anak ntar jam 2 tolong bangunin bapak. Jadi artinya kita memiliki prasangka yang kuat bahwa nanti sebelum habis waktu zuhur kebangun. Itu boleh tidur walaupun makruh. Silahkan tidur. Tapi kalau enggak yakin, tidur sudah azan zuhur, salat zuhur belum. Ini kalau saya tidur pasti lewat zuhur. Yakin kita pasti lewat. Hukum tidur bagaimana? Haram tidur. Kalau yakin habis waktu belum kebangun. Kecuali bagi orang yang memang sudah kalau bahasa Arabnya ghalabahun naum. Sudah terpaksa udah enggak kuat lagi, artinya udah enggak kuat nahan tidur, udah dikalahkan sama ngantuk. Lagi ada sebagian manusia, saya punya kawan lagi bawa motor tidur. Ya subhanallah. Artinya itu orang seperti itu memang enggak mungkin tahan dia. Itu silahkan tidur. Walaupun enggak yakin bakal kebangun, dimaafkan. Dalam syarat dalam Islam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kecuali kemampuan. Ini ketentuan tentang salat. Jadi salat memiliki waktu salat ma'ruf. Kalau salat subuh dari fajar shadiq sampai keluar matahari. Salat zuhur dari tergelincir matahari sampai matahari bayang sama kalau bisa bayang dengan tongkat misalkan itu sejajar. Jadi kalau misalkan matahari sekitar 45 derajat, matahari di 45 derajat. Sekarang alhamdulillah semua sudah ada waktu, tinggal ikut dengerin azan saja. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Kemudian Imam Al-Ghazali menyebutkan mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, begitu juga Imam An-Nasa'i, begitu juga Imam Ibn Majah rahimahullah. Qala sallallahu alaihi wasallam. Ini salat. Fadilah dari salat yang kita lakukan. Tapi usahakan salat yang maksud, salat yang sempurna, salat yang khusyuk. Ini khusyuk, ibadat yang khusyuk adalah perkara yang paling sulit dilakukan manusia, khusyuk. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin katabahullah 'alal ibad. 5 salat yang difardukan oleh Allah kepada seluruh hamba Allah. Faman jaa bihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihinna kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah.
Siapa saja yang melakukan itu salat 5 waktu. Ini salat 5 waktu. Walam yudayyi' minhunna syai'a, dan dia tidak menyia-nyiakan sesuatu pun dari salat. Artinya semua yang hak salat disempurnakan. Dari rukunnya disempurnakan, kemudian syaratnya disempurnakan, kemudian sunnahnya dilakukan, dan kemudian yang makruh ditinggalkan. Ini 4 ini patokan. Yang pertama rukunnya disempurnakan, yang kedua syaratnya disempurnakan. Ini syarat yang sering kekurangan, terutama di masjid. Kita saling mengingatkan. Kadang-kadang ada tamu kita baju terlalu sempit, akhirnya giliran rukuk kelihatan di belakang, kelihatan aurat di belakang, ataupun giliran sujud ini kelihatan di belakang. Jadi kalau kita melihat kawan kita ataupun ada orang yang pas di depan kita kelihatan aurat, usahakan kita dikasih tahu selesai salat, maaf Pak, maaf tadi kelihatan itu auratnya, biar diulang itu orang salat. Jangan takut kita, ntar takutnya dia marah. Enggak bakalan marah, wallahi. Orang kalau salat mau masuk dari jauh-jauh masuk ke masjid, kemudian kita kasih tahu bahwa salat dia enggak benar ataupun salat dia kelihatan aurat, itu orang berterima kasih, subhanallah. Saya pernah berapa kali soalnya. Awalnya takut juga, saya pribadi juga. Pernah di masjid kita saya ingatkan berapa, sekitar kalau dihitung sekitar 10 atau 8. Begitu awalnya takut. Ini ntar kalau saya ingatkan, kalau saya kasih tahu ntar marah lagi. Ataupun takutnya besok enggak mau datang lagi ke masjid ini. Tapi udahlah, biarin aja saja. Allah lebih tahu niat kita. Akhirnya saya memberanikan diri untuk ingatin, Pak maaf, tadi itu bajunya terlalu sempit, giliran Bapak sujud tadi kelihatan aurat. Subhanallah, selesai itu beliau berterima kasih yang enggak kebayang sebelumnya. Oh Masya Allah, jazakumullah khair, terima kasih banyak. Akhirnya beliau pulang salat. Jadi jangan dibiarkan ketika kita lihat ada orang yang kelihatan aurat, jangan dibiarkan. Karena ini dosa. Wajib kita apabila kita melihat orang lain yang ada najis di belakang enggak kelihatan, ataupun dia itu aurat terbuka, wajib bagi yang mengetahui untuk memberitahu. Masalah dia nerima atau enggak nerima, ntar setelah dikasih tahu dia enggak nerima, biarin. Itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting yang kewajiban kita untuk menyampaikan selesai. Jadi yang pertama syaratnya kata Rasul, faman jaa bihinna, siapa saja yang melakukan salat 5 waktu, walam yudayyi' minhunna syai'an, dan tidak menyia-nyiakan sesuatu pun dari salat. Artinya semua hak salat dipenuhi. Pertama rukunnya, yang kedua syaratnya, wuduknya dibenerin, wuduknya sempurna syarat. Kemudian rukuknya, sujudnya, duduk i'tidalnya semua sempurna, masya-Allah. Fatihahnya dibenerin. Kadang-kadang kita udah mentang-mentang udah besar, Fatihah enggak mau kebenerin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya enggak benar Fatihah. Wajib untuk mempelajari minimal Fatihah. Ustaz saya enggak mau belajar tahsin, malas belajar tahsin. Ya silakan. Tapi minimal Fatihah wajib. Fatihah wajib belajar, mau tidak mau, tua, muda, kecil, besar, semua, laki, perempuan, yang namanya Fatihah wajib dipelajari sampai benar. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan aid. Itu enggak. Adapun mustaqim, banyak kesalahan yang terjadi ketika mengucapkan huruf-huruf di Fatihah. Wajib dipelajari Fatihah. Terutama Fatihah. Yang kedua tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini yang fardu. Yang pertama Allahu Akbar, yang fardu Allahu Akbar. Saya yakin kalau Allahu Akbar semua benar. Yang kedua Fatihah, ini wajib dipelajari. Yang kedua, yang selanjutnya at-tahiyyat, tahiyatul mubarak. Yang wajib cuma at-tahiyyatu lillah. Yang mubarakatus salawatut thayyibatu sunnah semua. Yang wajib cuma at-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma idik. Tahiyat tasyahud wajib dipelajari sehingga semua huruf disempurnakan. Kembali ke sini, dan dia tidak menyia-nyiakan sesuatu pun dari salat. Artinya semua rukun dipenuhi,
semua sunnah dilakukan, dan semua yang makruh ditinggalkan, syarat disempurnakan. Apa yang kata Allah, kata Rasul, kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah, maka dia memiliki janji di sisi Allah. Apa janjinya? An yudkhilahul jannah, bahwa Allah memasukkan dia surga, dijamin surga. Seseorang yang ingin yang benar-benar, pakai kalau pengen masuk surga simple, perbaiki salat aja sudah. Enggak usah mikir jauh-jauh. Enggak usah mikir jauh-jauh. Perbaiki salat. Karena seseorang yang jika salatnya diperbaiki, otomatis maksiat ditinggalkan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau salatnya benar, pasti salat ini menjadi penghalang untuk dia melakukan maksiat. Tapi syarat salatnya harus benar. Kemudian yang kedua, amalan yang lain maka diikuti. Maka jarang kalau orang yang salatnya benar jarang melakukan maksiat. Patokannya ke salat. Kalau kita ketemu orang salat tapi masih ngomongin orang, masih suka nyakitin manusia yang lain, nah itu salatnya belum benar. Salatnya belum benar. Jadi siapa saja yang melakukan salat 5 waktu, kemudian seluruh hak dari salat tadi dipenuhi, rukunnya, syaratnya, sunatnya, makruhnya ditinggalkan semua, kana lahu 'indallahi 'ahdun, maka dia memiliki janji sama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu janji apa? Allah memasukkan dia ke surga. Janji itu janji Allah. Terus janji Allah bagaimana Ustaz? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mengingkari janji. Wa'adallahi la yukhlifullahu wa'dah. Janji Allah dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Sedangkan wa man lam ya'ti bihinna, dan siapa saja yang tidak melakukan salat 5 waktu, falaysa lahu 'indallahi 'ahd, maka dia tidak memiliki janji bersama Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Insya'a 'adzabahu wa insya'a adkhalahul jannah. Maka saat itu apakah dia ketentuan dia masuk surga atau tidak, hak itu kembali ke hak Allah. Jika Allah berkeinginan dianggap ya dia, jika Allah berkeinginan dimasukkan dia ke surga. Tapi kalau yang sudah melakukan salat plus disempurnakan hak-hak salat, maka itu Allah sudah berjanji untuk memasukkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau pengen masuk surga, satu doang cukup, perbaiki salat. Dijamin surga. Perbaiki salat 5 waktu, enggak usah pikir yang salat sunat dulu. Kadang-kadang kesalahan dari kita mukmin di akhir zaman ini, suka memperbanyak ibadat tapi tidak memperbaiki kualitasnya. Pokoknya banyakin rakaatnya. Tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Tentang apakah Fatihah yang kita baca benar atau tidak, enggak mau tahu. Pokoknya saya enggak mau tahu Fatihah benar salah, rukun enggak mau tahu. Apakah rukuk benar salah, enggak mau tahu. Nah, ini soal wudu yang kita lakukan. Apakah wudu saya sudah sesuai dengan syariat Allah, sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah atau tidak, enggak mau tahu, masa bodoh. Tapi salatnya 10 rakaat, 20 rakaat, 30 rakaat. Nah, ini yang jadi masalah di akhir zaman. Suka kebanyakan ibadah tapi kualitasnya tidak pernah diperbaiki. Jadi cukup 5 waktu dong. Ini dijamin masuk surga. Dijamin sama Rasul masuk surga. Siapa saja yang melakukan salat tapi plus menyempurnakan hak salat yang saya sebutkan tadi. Yang pertama rukun disempurnakan. Yang kedua syarat disempurnakan. Syarat salat yang pertama salat ma'ruf. Syarat salat yang pertama suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, artinya wudu benar, kemudian menutup aurat, kemudian masuk waktu. Nah, ini dan suci dari najis, suci dari najis. Nah, ini hal-hal syarat-syarat dalam salat. Kemudian yang selanjutnya hak salat sunnah. Sunnah yang paling utama dalam salat, yang paling sulit dan itu yang paling mempengaruhi khusyuk. Ini khusyuk. Khusyuk adalah sesuatu yang paling berat dan yang paling mempengaruhi ke kualitas salat seorang. Malah Imam Ghazali nanti giliran membicarakan masalah khusyuk, kata beliau, salat yang dilakukan tanpa khusyuk
itu justru murka Allah lebih besar kemungkinan dibanding ridha Allah. Sama persis kalau misalkan kita ngobrol sama teman, tapi pikiran kita ke yang lain. Kira-kira teman kita itu marah atau tidak? Marah. Kalau giliran dia tanya, Pak tadi mau kemana? Oh saya tadi jam 4 saya berangkat. Ditanya mau kemana? Jawabannya jam 4. Kenapa? Karena nggak fokus. Kita ngobrol sama dia tapi pikiran ke yang lain. Itu artinya tidak fokus. Kira-kira itu dia suka atau tidak? Justru benci, murka. Begitulah salat ibarat dimunajah dengan Allah Subhanahu wa taala, ibarat berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi pikiran kita ke barat, ke timur, pikiran kemana-mana. Itu kata Imam Al-Ghazali, murka Allah, kemungkinan murka Allah lebih besar daripada ridha Allah dari salat yang kita lakukan. Oke, hati-hati, berusaha. Memang sulit khusyuk. Khusyuk hal yang paling sulit dilakukan manusia. Tapi minimal berusaha sedikit. Hari ini tambah khusyuk dikit, besok sedikit, lusa dikit, tambah lagi. Semakin hari semakin diperbaiki lama kelamaan. Insyaallah salat kita seperti syarat para siddiqin, salat para aulia yang dulu mereka kalau pengen operasi enggak butuh bius. Ada salah satu Imam Sakran kata beliau punya kayak kanker kali, bukan tumor sih. Kayak bisul besar di belakang punggung beliau. Kata beliau, jangan operasi dulu, tunggu saya salat dulu. Salat boleh, salat 2 rakaat, nggak ada rasa sama sekali. Selesai salat udah dioperasi, selesai semua. Baru selesai salat, assalamualaikum, baru kayak ada yang putih di muka. Ini kenapa? Udah selesai belum? Udah. Jadi bius ulama dulu salat, bius. Kalau kita harus dibius satu badan biar nggak keras. Ulama dulu bius itulah dengan melakukan salat. Artinya ketika mereka salat ini samping kanan kiri nggak kedengar lagi. Kalau kita lagi salat nyamuk aja, ribut benar. Baru nyamuk. Ulama dulu tidak mau bom di samping nggak kedengar lagi sudah. Karena mereka fokus dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu minimal. Bukan berarti Ustaz itu nyampaikan berarti beliau udah khusyuk, enggak juga. Saya enggak juga. Kadang-kadang lupa rakaat juga. Ini masih 3 atau 4. Artinya belum khusyuk. Giliran sudah ruku ragu. Tadi baca Fatihah atau tidak ya? Artinya enggak fokus tadi giliran baca Fatihah. Kadang-kadang imam. Itu tadi. Subhanallah. Artinya enggak khusyuk. Kita imam. Kadang-kadang saya juga sering. Ini udah 3 rakaat atau 4 rakaat, 3 atau 4. Ada bangun aja udah. Ntar kalau ada Allah Akbar berarti kurang. Itu seperti itu. Jadi bukan berarti ketika saya sampaikan berarti saya khusyuk. Tidak, menyampaikan mudah. Kata ulama al-khitbu sahal. Kalau ngomongin mudah, tapi mengamalkan itu yang sulit. Kalau menyampaikan cuma di mulut, burung beo juga bisa. Burung beo. Tapi untuk mengamalkan itu yang sulit. Tapi bukan sama-sama kita tingkatkan. Sedikit dengan berjalannya hari ini bisa khusyuk di Al-Fatihah, besok usahakan bisa khusyuk di ruku, besok lagi tambahkan lagi bisa khusyuk ketika i'tidal, besoknya lagi bisa khusyuk ketika sujud. Akhirnya lama kelamaan sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai bisa khusyuk dari awal salat sampai akhir salat. Subhanallah. Mulai sedikit ditambah kualitas khusyuk ketika salat. Karena seseorang yang salat yang sempurna hak salat dijamin masuk surga. Jamin masuk surga. 5 salat dong. Makanya kalau pengen masuk surga pastikan salat 5 waktu benar-benar sempurna. Jamin masuk surga. Ada lagi jaminan selain jaminan Rasul? Enggak ada lagi. Kana lahu 'indallahi 'ahdun ayyudkhilahul jannah. Maka dia memiliki perjanjian dengan Allah. Seolah-olah Allah bikin akad sama dia. Ini kalau kamu salat yang benar, maka saya jamin kamu masuk surga. Perjanjian. Wa kana ahdullahi mas'ula. Inilah salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Insyaallah bisa kita lanjutkan dengan beberapa hadis yang lain yang membicarakan tentang fadilah salat 5 waktu. Allahumma ij'alna min muqimi shalah. Allahumma ij'alna minal muqimin as-salah.
minal muqimina salat al-mu'addina kulli huquqiha kulliha. Allahumma ja'alna muqimina salat al-mu'addina li huquqiha kulliha birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.